وانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي العشان والدار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله sampai bacaannya 205 sama dengan kata ini. Apa tadi Bapak? Wa idza shahha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Wa idza sahhat tafwidu, kalau sudah sah tafwid, yang kemarin ya tafwid jelas ya udah ya. Wajibal mahru fihi bitalatati asya'a, wajib mahar pada tafwid itu dengan 3 hal. Ai bi wahidin minha, maksudnya dengan 1 dari 3 hal. Yang kemarin ya, tafwid itu bisa dari perempuan yang merdeka bilang kepada walinya, nikahi saya tanpa mahar, tanpa mas kawin. Walinya nikahin, kemudian meniadakan mas kawin, atau dia diam walinya, nggak pernah nyinggung masalah mas kawin. Itulah yang disebut sebagai tafwid. Atau dari seorang tuan kepada seorang budak perempuan, kata budak perempuannya, nikahi saya, kata budak perempuannya kepada tuannya, memang itu, ya, saya nikahi, si tuannya bilang kepada seorang laki-laki, saya nikahi engkau dengan budak perempuan saya tanpa mahar. Atau tuannya apa? Dia ini pun sama, disebut sebagai tafwid ya. Jadi kalau dari seorang budak itu nggak perlu dari budak ngomong ya, cukup tuannya yang apa? Yang nikahin kepada laki-laki tanpa mahar, atau diam nggak disebutin tentang maharnya. Nah, tafwid ini dihukumkan sah kalau sudah dihukumkan sah, maka wajib pada mahar itu 3 hal, artinya 1 dari 3 hal. Apa yang pertama? Wahiyya an yafridahu zawju ay yuqaddira zawju al-mahra ala nafsihi. Seorang suami menentukan mas kawin tadi atas dirinya qabla dukhuli biha min ghairi talabiha, sebelum mensetubuhi istrinya tanpa ada permintaan dari istrinya. Jadi suami tentuin dulu nih, tafwid, suaminya udah nentuin kepada diri sendiri tuh, nanti pengen ngasih mas kawin untuk istri saya 5 gram misalnya, tetap dikasih apa? Mas kawin tuh, begitu ingetin. Jadi kalau tafwid sudah dihukumkan sah, maka berarti mahar dari apa tuh? Jadi wajib hukumnya dengan 1 dari 3 hal. Pertama, si suami menentukan kadar mahar tadi dengan dirinya sebelum mensetubuhi istrinya. Tapi bini gak minta ya, bini gak apa? Gak minta tuh. Jadi kesadaran dari siapa tuh? Si suaminya tuh. Jadi bukan abong-abong nggak diminta terus apa? Nah, ngasih dia pas enggak tuh. Tetap si suami tetap apa? Nentuin tuh. Nanti ngasih 5 gram nanti ngasih 2 gram Wajib nentuin sebelum si suami tadi apa? Mensetubuhi istrinya. Paham ya, jelas ya? Wayatlubuha minhu, dan si suami menuntutnya darinya. Walaha habsu nafsiha, dan bagi si istri boleh dia menahan dirinya, nggak nyerahin ke suaminya. Lihat walaha, agar suami nentuin tuh berapa kadar mas kawinnya.
litakuna ala basiratin min taslimi nafsiha, agar dengan sebab tadi kalimat yang suami tentuin pada masalah mas kawin tadi itu litakuna ala basiratin, benar tuh sesungguhnya min taslimi nafsiha, dari penyerahan diri daripada istri tadi. Jadi si suami tentuin dulu dalam hatinya, dalam dirinya, bahwa nanti pengen ngasih bininya pada waktu nanti setelah sudah nikah, sebelum disetubuhi, misalnya 5 gram atau 2 gram. Nah, kemudian si istri boleh dia nggak ngerahin dirinya sebelum suaminya apa? Ngasih gitu, boleh, nggak masalah tuh. Walaha ba'dal fardi, dan bagi si istri setelah suami sudah menentukan berapa kadar mas kawinnya yang akan diserahkan kepadanya, hafsu nafsiha, boleh nahan dirinya, hatta yusallima hal mafrudal hal, sampai suaminya menyerahkan mas kawinnya dalam kondisi al mafrudal hal, mas kawin yang cash, yang tunai itu. Sampai suaminya ngasih, baru dia serahin dirinya kepada suaminya tuh. Paham ya, jelas ya. Jadi syarat pertama adalah 1 dari 3 hal tadi. Suaminya mesti dia tadi apa? Menentukan kadar mahar. Tapi sebelum apa? Mensetubuhinya. Nah, si istri boleh dia nggak nyerahin dirinya ke suami, artinya nggak setubuhin sampai si suaminya apa? Ngasih mas kawinnya. Jelas ya. Kamalah hafsu nafsiha li taslimil hali musamma fil aqdi, sebagaimana boleh seorang istri dia menahan dirinya untuk menyerahkan mas kawin yang langsung cash pada akad nikah. Kan ada yang suami bilang, saya terima nikahnya, kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin enggak tunai, 10 gram dibayar tunai. Nah, yang kalimat tadi 10 gram dibayar tunai, si istri juga boleh untuk apa? Nggak nyerahin dirinya sebelum si suami apa? Ngasih mas kawinnya. Makanya kan langsung tuh secara simbolis dia apa itu? Diserahin. Jadi ilmu dibuat perempuan. Jadi kalau nggak dikasih jangan apa? Jangan mau dibohongin sama laki. Nanti kalau ngajak perempuan ada bilangin. Nanti kalau ngajak perempuan ada bilangin tuh. Jadi jangan mau ya, jangan mau nyerahin diri. Jadi tahu ilmunya. Lagi pada masalah fikih perempuan ada bilangin, perempuan itu kalau dia minta bayaran atas air susu yang sudah dia keluarkan untuk bayinya dan bayi suaminya, maka si suami wajib untuk bayar. Kan begitu ya. Anak-anaknya udah gede semua. Sampai kayak begitu tuh. Jadi tahu tuh hukum agama tuh. Jadi bahwa seorang istri dimudahkan pada hukum Islam. Sampai kayak begitu. Bila si istri minta bayaran atas ASI yang dia keluarkan buat bayinya, maka si suami wajib apa? Wajib bayar. Bayar. Bagus tahunya udah gede-gede gitu ya. Bayar. Ini bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Bini ani kagak minta bayaran, alhamdulillah. Jadi begitu jelas, paham ya. Jadi kalau seandainya ada seorang suami yang tadi tafwid, dia punya perempuan tafwid, maka tadi 1 dari 3 hal tadi mesti dipenuhi. Pertama tadi apa tuh? Pertama tadi si suami menentukan kadar daripada mas kawinnya sebelum mensetubuhi istrinya. Si istrinya boleh menahan dirinya, ngajarin dirinya sebelum si suami apa tadi? Kerahkan mas kawinnya. Sebagaimana mas kawin yang cash, yang tunai, yang sebutkan pada akad nikah juga sama seperti itu. Jadi sebelum suami menyerahkan mas kawinnya, si istri boleh dia menahan diri, tidak menyerahkan dirinya. Jadi ilmu perempuan tuh. Dalam karya laki-laki, ya jadi ini diketahuan. Serahin dulu mas kawin baru apa? Dia baru nyerahin dirinya ke suaminya tuh. Jelasnya gitu ya. Wa yushtaratu, yang kedua nih, dan menjadi syarat. Wa yushtaratu, dan menjadi syarat antar zaujatu bima faradahu. Si istri redha, senang dengan mas kawin yang suami ditentuin. Syarat tuh mesti tuh.
Jadi nggak boleh sembarangan tuh. Bininya pas dikasih mas kawin tadi yang nentuin senang nerimanya tuh, itu menjadi syarat tuh. Kan makanya sebelum kita kasih nanya dulu ya kan gitu ya. Pengennya apaan? Ingat jangan Quran ya, jangan Quran, pokoknya jangan Quran mas kawin tuh. Karena ini tukar dengan kemaluan. Banyak agama, ulama sebagian mengharamkan, tidak perbolehkan. Kenapa demikian? Karena mas kawin tadi ditukar dengan apa? Dengan kemaluan. Kan untuk menghalalkan apa tuh? Kemaluan kan? Menghalalkan kemaluan pakai apa? Pakai mas kawin. Agama ngatur itu. Jadi jangan bukan asal hubungan doang. Harus dibayar dengan apa? Dengan mahar dan mas kawin. Baru diperbolehkan hubungan suami istri di situ. Jadi sekali lagi jangan pakai apa tadi? Jangan pakai Al-Quran, mas kawin. Pokoknya benda sesuatu yang ada harganya apa aja. Emas, kalau sekarang kan emas, boleh duit, boleh motor, boleh mobil, boleh rumah, ya, boleh. Jadi boleh bebas. Yang penting ada apanya? Ada harganya. Jadi menjadi syarat mas kawin tadi, si istri harus apa tadi? Harus senang dengan ketentuan suami tadi atas mas kawin tersebut. Kok harus senang si istrinya? Li'anal haqqalah, karena mas kawin hak siapa? Hak istri itu. Makanya wajib si istri senang untuk nerimanya itu. Nggak boleh nggak senang. Idza farada duna mahril mithli aw farada muajjalan aw min ghairi naqdil baladi. Jika suaminya menentukannya mas kawin bukan tanpa mahar mithil, di bawah mahar mithil, pasti terima. Ini misalnya mahar mithil sekampung perempuan 10 gram. Tahu-tahu ini tentuin cuma dapat 5 gram. Tuh nggak senang si istrinya tuh. Nggak jadi tuh. Kenapa demikian? Karena menjadi syarat mas kawin tadi harus yang membuat senang si istrinya. Al-faradu mu'ajjalan, atau mas kawinnya ngutang tuh. Sama tuh. Dikasih, bikin senang tapi apa? Ngutang ya, ngutang tuh. Sekalipun boleh ya, tapi pas senang si bininya hilang, senangnya tuh, maka itu hilang syaratnya tuh. Karena itu lo mau cash ngutang nih mas kawinnya, itu lo tuh. Sekalipun boleh. Agama sampai begitu, sampai membuat kelonggaran ya. Yang nggak mampu mas kawin boleh apa? Boleh ngutang. Kalau yang mampu nggak boleh ngutang. Mampu bisa, nggak boleh ngutang. Yang nggak mampu sama sekali. Dan si perempuannya nauin, apa nauin tuh? Pahamin, ngertiin gitu, ngertiin ke keadaan calon suaminya tuh. Udah nggak apa-apa bang deh, ngutang lah apa deh. Jarang lagi nih. Jarang begitu. Kalaupun ada 1001 perempuan kayak begitu. Ngapain kau yang jenggot? Usahain banget. Udah susah mau kawin lagi. Tapi kejadian nggak kalau gini? Kejadian kalau ulama sudah menuangkan kita para ulama berarti pernah apa? Pernah ada kasus, pernah ada kejadian seperti itu. Jadi ada mas kawin yang ngutang gitu. Au min ghairi naqdil baladi, atau diserang mas kawin tapi bukan dengan mata uang negeri itu. Perempuan ini nggak senang. Ini perempuan senangnya dolar misalnya, dikasih apa? Rupiah, dia nggak senang tuh, sama tuh, nggak jadi itu tafwid tadi itu. Menjadi syarat tafwid tadi mas kawinnya harus si istri harus apa tadi? Harus senang. Berat juga ya tafwid ya. Keren enteng ya. Berat juga tafwid. Wa illa fala yu'tabaru ridaha haitsu saddaqathu ala annahu mahrum biha. Kalau sampai tidak, maka tidak dianggap tuh keridhaan si istri. Kalau sudah ditentuin mas kawinnya mahar mithil atau tidak apa? Tidak ngutang atau sesuai dengan mata uang negeri yang berlakunya, maka hal itu nggak dianggap keridhaannya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna
أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa darajih ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa darajih ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.